Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film? Baik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Thor Love and Thunder. Film yang dirilis tahun ini ya, tahun 2002 ini ya, menceritakan kelanjutan dari perjalanan Thor, sang dewa gludug, setelah kehancuran tempat tinggalnya yaitu Asgard di film Thor Ragnarok. Buat kalian yang udah nonton filmnya pasti tahu lah ya. Oke lah, tanpa banyak ngaco belok lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di sebuah tempat yang tandus, gersang, dan panas nan jauh di sana, ada seorang ayah bernama Gorr sedang menggendong putri kecilnya berjalan menuju ke tempat yang mereka pun tidak tahu nih kemana mereka akan pergi. Dalam situasi kehausan dan kelaparan, di sini Gorr berdoa kepada dewanya yang bernama Dewa Rapu. Gorr meminta kepada sang dewa agar diberikan air dan makanan, bukan untuk dirinya melainkan untuk putri kecilnya. Tapi semua doa itu sia-sia ternyata, hingga akhirnya putri kecilnya yang sudah tidak bisa bertahan karena lapar dan haus harus meninggal di pangkuannya. Gorr pun sangat sedih nih karena harus kehilangan putri tercintanya. Saat Gorr sedang kegoleran di pusara sang putri, terdengar ada suara memanggil-manggil dirinya, yang kemudian suara tersebut menuntunnya ke sebuah luwung yang terdapat air dan makanan. Ketika Gorr sedang menyantap makanan, dia pun melihat ada sosok dewa yang selama ini dia sembah-sembah, dia puja-puja, yaitu Dewa Rapu. Kemudian Gorr pun di sini bilang nih kepada sang dewa tentang kejadian yang menimpanya dan kaumnya, dan tentang putri kecilnya yang sudah meninggal. Lalu Gorr pun menagih janji sang dewa nih, yaitu keabadian bagi siapa saja yang menyembahnya dalam situasi apapun. Tapi di sini Dewa Rapu dengan entengnya malah bilang kalau semua itu hanyalah omong kosong belaka dan nggak ada itu begitu-begitu ya. Sang dewa pun bilang nih kalau dia di situ bukan karena mau menyambut Gorr, tapi dia di situ karena habis ngebunuh pemegang Necrosword, yaitu orang yang memegang pedang terkutuk bernama Necrosword, pedang yang bisa membunuh para dewa. Mendengar perkataan Dewa Rapu membuat Gorr sakit hati dan merasa kematian putrinya itu sia-sia, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak menyembah lagi sang Dewa Rapu. Seketika Dewa Rapu pun marah dan langsung mencekik Gorr dan berniat akan menghabisinya. Tapi tiba-tiba pedang Necrosword menghampiri Gorr dan kemudian gods will die. Gorr pun terpilih sebagai pemegang pedang Necrosword, dan setelah membunuh Dewa Rapu, Gorr pun bersumpah nih akan membunuh semua dewa di alam semesta dengan pedang tersebut. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan kepada Thor yang sedang memakai spray tidurnya nih, akan membantu Guardian of Galaxy berperang melawan alien bernama Haboska yang menduduki sebuah kuil suci bagi kaum King Yakan dari planet Oasis. Kemudian dengan kekuatannya Thor pun berhasil mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuhnya dan juga kuil sucinya. Adegan pun beralih kepada Jane, mantan kekasih Thor. Kalau yang ngikutin film Thor pasti tahu lah ya, yang ternyata terkena kanker stadium 4 atau stadium akhir. Jane pun berusaha untuk mengobati kankernya, tapi setelah menjalani kemoterapi untuk pengobatan kankernya, Jane harus menerima kenyataan bahwa tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Saat sedang bengong, Jane tidak sengaja melihat buku lalu membukanya. Di dalam buku tersebut Jane mendapati tulisan dan gambar palu Mjolnir atau palunya Thor yang dikisahkan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian pergilah Jane ke Asgard baru, atau kurang lebihnya Asgard yang kembali dibangun setelah kehancurannya dulu nih di film Thor Ragnarok. Yang mana Asgard yang baru sekarang dipimpin oleh raja bernama Valkyrie.
Di sana Jane melihat-lihat serpihan palu Mjolnir milik Thor yang kemudian bergerak-gerak karena merasakan sesuatu. Adegan kembali kepada Thor nih, karena sudah berhasil mengalahkan alien Haboska, Raja Yakan pun memberikan hadiah kepada Thor sebagai ucapan terima kasih, yaitu 2 ekor kambing yang berukuran tidak biasa. Jujur ya, di sini ini gue sangat tidak nyaman nih ngedengar suara jeritan 2 kambing tersebut. Ganggu banget pokoknya. Kemudian ketika akan pergi bersama The Guardian of Galaxy, Thor pun mendapat pesan dari temennya yang bernama Sif dari planet lain yang sedang dalam bahaya. Thor pun akhirnya memutuskan untuk menolong temannya tersebut dan tidak ikut pergi bersama The Guardian of Galaxy. Kemudian Thor pun membuka Bifrost menggunakan Stormbreaker atau kapaknya untuk menuju ke planet temannya tadi. Di sini Thor pergi bersama temannya yang bernama Korg dan juga 2 ekor kambing tadi ya. Buat kalian yang udah nonton film-filmnya Thor pasti tahulah Bifrost itu apa. Dan buat kalian yang belum tahu, coba tanya deh sama teman kalian yang udah tahu. Siapa tahu dikasih tahu. Kalaupun nggak dikasih tahu, ya udahlah ya. Ketika sampai di tempat temannya yang bernama Sif tadi nih, Thor pun diberitahu kalau ada seseorang yang mereka sebut Jagal Dewa sudah melakukan pembantaian kepada dewa-dewa, dan Sif pun bilang ke Thor nih kalau tujuan Jagal Dewa yang berikutnya adalah Asgard. Dan bener aja, Asgard mulai diserang oleh monster-monster bayangan anak buahnya Jagal Dewa atau Gorr. Tidak lama kemudian datanglah Raja Asgard yaitu Valkyrie, lalu bertarung melawan para monster yang disusul juga dengan kedatangan Thor bersama Korg. Saat sedang bertarung, Thor melihat ada sesuatu yang melesat nih dan menghajar monster-monster tersebut. Ternyata itu adalah Mjolnir, palu miliknya yang pernah hancur berkeping-keping oleh Hela. Yang udah nonton film Thor Ragnarok pasti tahu lah. Saat palu Mjolnir menghampirinya, Thor terlihat sangat senang. Tapi ketika akan memegangnya, palu itu malah pergi dan dipegang oleh seseorang yang berpenampilan mirip dengannya, tapi versi perempuan. Lalu betapa kagetnya Thor nih ketika kemudian melihat Mjolnir bisa memisahkan diri menjadi serpihan-serpihan. Dan ternyata orang tersebut adalah Jane, sang mantan pacar Thor zaman dulu. Melihat hal tersebut membuat Thor senang nih, kemudian menanyakan kabar Jane. Tapi tidak lama kemudian Gorr pun datang dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Merasa kalah jumlah, akhirnya Gorr pun melarikan diri dari Asgard dan juga menculik semua anak-anak dari Asgard, lalu dibawa ke alam bayangan tanpa warna. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa kok Jane yang manusia biasa bisa punya kekuatan untuk megang Mjolnir, yang bahkan dewa sekalipun belum tentu bisa ya. Di film ini dijelaskan kalau dulu tuh waktu Thor dan Jane masih pacaran, Thor pernah bilang ke Mjolnir untuk selalu menjaga Jane dan selalu ada di sampingnya. Karena sifatnya Mjolnir ini selalu nurut sama tuannya gitu ya, sama si Thor. Maka dari itu Mjolnir si palu pun menuruti permintaan Thor tersebut. Dan itulah alasan kenapa Jane bisa mengangkat palu Thor. Singkat adegan singkat cerita, ketika Thor dan yang lainnya sedang kebingungan nih, tiba-tiba ada anak yang melakukan telepati, yang kemudian Thor pun terhubung dengan salah satu anak yang sedang diculik oleh Gorr, yang bernama Axel. Rupanya anak tersebut adalah anak dari Heimdall, yaitu si penjaga gerbang Bifrost ketika Asgard belum hancur, yang kemudian dibunuh oleh Thanos di film Avengers Infinity War. Dan ternyata anak dari Heimdall yang bernama Axel ini juga mempunyai kemampuan telepati sama seperti ayahnya dulu, yang dapat terhubung dengan Thor dan memvisualisasikan ke tempat di mana dia berada. Dan diketahui nih bahwa anak-anak Asgard yang diculik oleh Gorr ini saat ini sedang berada di alam bayangan tanpa warna. Bener kan ya? Setelah melakukan video call bersama si Axel nih, kemudian Thor dan Valkyrie pun punya rencana untuk meminta bantuan kepada Zeus, dewa terkuat, agar membantunya membunuh Gorr.
Berangkatlah mereka menuju tempat para dewa nih dengan menggunakan kapal yang ditarik kedua kambing tadi itu ya. Singkat adegan singkat cerita, setelah sampai di tempat berkumpulnya para dewa, Thor pun meminta agar Zeus ini membantunya. Dan kalaupun nggak mau bantu, seenggaknya mereka pinjemlah petir Zeus untuk melawan Gorr. Thor bilang nih kalau mereka tidak bertindak, mereka juga pasti akan dibantai oleh Gorr dengan pedang Necro Sword-nya. Tapi di sini Zeus menolak dan mengatakan mereka nih akan aman jika tetap berada di sana. Dan Zeus pun bilang, lagi pula Gorr itu tidak akan mencapai Eternity karena tidak punya kuncinya. Eternity sendiri adalah makhluk paling kuat di alam semesta yang akan mengabulkan permintaan siapa saja orang pertama yang berhasil mencapainya. Mendengar hal tersebut, Thor pun marah dan bilang kalau mereka ini adalah dewa-dewa pengecut yang hanya bisa bersembunyi di tempat itu. Lalu kemudian Thor dan teman-temannya pun bertarung dan berhasil mengalahkan para pengawal Zeus. Zeus yang melihat hal tersebut pun marah dan melempar petirnya yang kemudian mengenai Korg dan langsung membuatnya hancur. Melihat temannya hancur, Thor pun kemudian marah. Lalu ketika Zeus melempar petirnya kepada Thor, di sini Thor menangkapnya dan membalikan serangan yang alhasil membuat Zeus pun ngejoprak terkena petirnya sendiri. Tapi untunglah ternyata walaupun badannya hancur, Korg masih hidup walaupun cuma wajahnya aja ya. Valkyrie pun kemudian mengambil petir Zeus dan mereka pun langsung menuju ke alam bayangan tanpa warna untuk menyelamatkan anak-anak Asgard. Ketika di perjalanan, Jane bilang kepada Thor kalau dirinya ini sekarang terkena kanker stadium 4 dan hidupnya tidak akan lama lagi. Itulah kenapa dia ke Asgard, karena Jane berharap Mjolnir bisa menyembuhkannya. Tapi walaupun tidak bisa menyembuhkan, setidaknya Jane merasa lebih baik. Tidak lama kemudian sampailah mereka di alam bayangan tanpa warna, yang setelah sampai di sana warna-warna pun hilang dan hanya berwarna hitam putih. Lalu mereka pun menuju ke tempat atau ke kerangkeng yang mengurung anak-anak Asgard. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Thor dan yang lainnya pun masuk ke sebuah ruangan yang juga tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Jane pun tidak sengaja menemukan sebuah gambar nih, yang mana gambar tersebut menjelaskan kalau kunci untuk menuju Eternity adalah Stormbreaker atau kapaknya Thor. Sadar kalau semua itu jebakannya Gorr, Jane pun langsung melempar Stormbreaker ke luar angkasa. Tapi tidak lama kemudian datanglah Gorr. Karena Thor, Jane, dan Valkyrie ini saat ini sedang berada di wilayahnya Gorr atau di dalam bayang-bayangnya Gorr ya. Mereka pun tidak berdaya nih saat diikat oleh Gorr dan dililit-lilit oleh si Gorr. Di sini Gorr memaksa Thor untuk memanggil kapaknya dengan cara melilit leher Jane. Dan kemudian Thor, Jane, dan Valkyrie pun kemudian bertarung melawan Gorr serta monster-monster bayangannya. Saat bertarung, Jane ternyata kelelahan karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga saat menggunakan palu Mjolnir. Sementara Valkyrie yang membantu Thor bertarungan Gorr sempat berhasil menusuk Gorr menggunakan petir Zeus. Tapi kemudian Gorr juga berhasil menusuk dia menggunakan petir Zeus. Melihat Valkyrie tertusuk oleh Gorr, kemudian Thor pun langsung membuka Bifrost dengan Stormbreaker untuk membawa mereka kembali ke Asgard. Tapi ketika Thor akan pergi, Gorr berhasil merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Take us home. Ketika sampai di Asgard, Jane pun dirawat oleh dokter. Di sini sang dokter pun bilang kepada Thor kalau kanker Jane ini udah sangat parah gitu. Karena saat tubuhnya akan melakukan penyembuhan secara alami, ada hal lain yang menghalanginya. Di sini Thor pun paham kalau hal lain itu adalah palu Mjolnir yang ketika digunakan oleh Jane malah memperburuk keadaannya. Kemudian Thor pun bilang kepada Jane kalau dia ini akan pergi sendiri untuk menyelamatkan anak-anak Asgard yang diculik oleh Gorr dan juga mengambil kembali Stormbreaker.
Jane yang memaksa ikut pun akhirnya bisa mengerti nih setelah Thor menjelaskan tentang resiko terburuk kalau Jane ini terus menggunakan Mjolnir. Sementara itu Valkyrie yang masih terluka juga tidak bisa ikut bersama Thor, dan Valkyrie pun memberikan petir Zeus kepada Thor untuk dia gunakan melawan Gorr. Di sisi lain Gorr pun sudah mulai menggunakan Stormbreaker untuk membuka gerbang menuju Eternity. Dan tidak lama kemudian Thor pun datang lalu mulai menyemangati anak-anak Asgard untuk bertarung melawan bersamanya. Thor juga memberi kekuatan kepada mereka. Juga kemudian menyuruh Axel, anak dari Heimdall, untuk memimpin mereka bertarung. Anak-anak itu pun berhasil mengalahkan monster-monster anak buah Gorr. Thor pun mulai bertarung melawan Gorr, tapi terlihat Thor mulai kewalahan menghadapi Gorr sendirian, yang kemudian membuatnya tersudut. Tapi tiba-tiba Mjolnir pun datang menghantam Gorr, dan terlihat Jane datang untuk bertarung membantu Thor melawan Gorr. Terlihat Thor begitu kecewa dengan keputusan Jane. Tapi di sisi lain dia juga tidak mungkin menang jika harus bertarung sendiri melawan Gorr. Di sisi lain Stormbreaker yang terus mengeluarkan Bifrost pun sudah hampir membuka gerbang menuju Eternity. Jane pun bilang nih kalau Thor harus menghentikan Stormbreaker dan Gorr biar dirinya yang menghadapi. Setelah susah payah akhirnya Thor pun berhasil menghentikan Stormbreaker dan memberikannya kepada Axel, yang langsung membuka Bifrost untuk membawa mereka pulang ke Asgard. Kemudian terlihat Jane yang sudah babak belur nih akan diserang oleh Gorr. Tapi Thor kemudian menghalaunya. Thor membuat Gorr tak berdaya dan berhasil menahan pedang Necrosword. Yang kemudian Jane pun melemparkan Mjolnir untuk menghancurkan pedang terkutuk tersebut. Gorr pun terjatuh dan berusaha untuk menggabungkan pedangnya kembali. Tapi dengan tenaga yang tersisa, Jane pun memaksakan diri menggunakan Mjolnir untuk menghancurkan pedang Necrosword. Setelah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, Gorr pun kemudian masuk ke dalam gerbang Eternity yang sudah terbuka lebar ternyata. Ketika Gorr sudah berada di hadapan Eternity untuk mengucapkan permintaannya yaitu membunuh semua dewa, Thor pun mencoba menghentikannya dan kemudian berhasil mengubah permintaan Gorr kepada Eternity. Yang awalnya ingin membunuh semua dewa berubah menjadi permintaan untuk menghidupkan putri kecilnya kembali. Dan muncullah putri kecil Gorr yang hidup kembali. Sementara itu terlihat Jane yang sudah lemah tak berdaya pun akhirnya meninggal dunia di pelukan Thor. Begitu juga dengan Gorr. Dan sebelum meninggal Gorr meminta kepada Thor nih untuk menjaga putri kecilnya. Lalu Gorr pun meninggal. Kemudian adegan pun beralih kepada Thor nih yang terlihat merawat putri Gorr seperti anaknya sendiri, mulai dari memasak, memakaikan sepatu hingga mengajarinya berperang. They have traveled far and have been to those who know them best. They are simply known as love and thunder. Kemudian adegan pun berlanjut kepada Zeus yang ternyata masih hidup. Di sini Zeus terlihat sangat marah dan mengancam untuk membalas perbuatan manusia yang sudah tidak lagi menghargai para dewa. Zeus pun kemudian memerintahkan anaknya yaitu Hercules untuk bersiap siaga. Kemudian tibalah kita pada adegan terakhir di film ini, yaitu ketika Jane yang sudah meninggal terlihat sedang berada di sebuah tempat yang sangat indah. Terlihat ada Heimdall juga di sana yang menyambutnya secara hangat. Ternyata Jane sudah berada di Valhalla atau dunia para dewa. Film pun the end. Kalau dilihat dari bau-baunya, kelanjutan film Thor ini akan sangat seru sekali. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.